Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Bila Manurlianto dari kelas 11 MIPA 2 SMA Budi Bakti Samarinda. Kali ini saya akan meresensi buku berupa novel yang berjudul Bumi. Novel bergenre fantasi ini karya Terelie. Diterbitkan pertama kali oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2014. Buku Bumi ini merupakan buku pertama atau seri pertama dari serial Bumi. Jadi ada buku-buku lainnya, yaitu Bulan, Matahari, dan lain-lain. Banyak serinya. Dan buku Bumi ini seri yang pertama, bener-bener yang pertama, buku yang pertama dari serial Bumi. Serial, bukan serial. Maaf garing. Buku ini memiliki 440 halaman. Kemudian juga buku ini memiliki harga di belakangnya ada label harganya, tapi buat harga Pulau Jawa itu, untuk harga Pulau Jawa itu Rp103.000. Tapi saya nggak di Pulau Jawa, jadi harganya lebih mahal. Ya. Jadi buku Bumi ini menceritakan seorang siswi berusia 15 tahun bernama Raib yang bisa menghilang, betul-betul bisa menghilang. Nah, awalnya buku ini ya menceritakan kehidupan Raib yang ya bisa dibilang biasa-biasa aja atau normal gitu ya. Walaupun menghilang nggak normal dong, ya kan? Nah, tapi yang kayak pergi ke sekolah diantar gitu, di sekolah juga ada sahabatnya Sally gitu kan, mereka di kelas belajar. Habis itu ya udah pulang sekolah gitu, sampai di rumah bantu ibunya mungkin. Nah, masih awal tuh masih normal-normal aja, masih biasa-biasa aja. Sampai akhirnya mulai muncul hal-hal yang janggal gitu, kayak hal-hal aneh gitu, kayak hah gitu. Kenapa kok bisa? Nah, hingga sampai suatu kejadian yaitu di gardu trafo atau gardu listrik di daerah sekolahnya Raib gitu kan. Terjadilah suatu kejadian atau kecelakaan yang menjadi permulaan Raib, Sally, sahabatnya Raib, dan juga Ali itu mereka pergi ke dunia lain. Nah, ternyata di buku Bumi ini terdapat 4 kehidupan yang berjalan secara serempak gitu. Yang pertama itu disebut klan Bumi gitu, atau makhluk-makhluk rendah. Yang kedua itu ada klan Bulan atau makhluk bayangan. Yang ketiga ada klan Matahari, yaitu makhluk cahaya. Dan yang terakhir ada bintang yang berada di titik paling jauh. Jadi kayak ada 4 klan gitu, 4 dunia, 4 kehidupan yang berjalan secara serempak gitu. Ada Bumi, Bulan, Matahari, bintang. Nah, petualangan Raib dan kawan-kawannya ini mulai mengungkap hal-hal yang aneh sebelumnya gitu. Jadi sekalinya Raib itu dari klan Bulan, Sally dari klan Matahari, Ali dari klan Bumi. Nah, Raib ini dia dari klan Bulan gitu, makanya dia ada kemampuan-kemampuan unik yang kayak menghilang gitu kan. Dan juga dia memiliki kemampuan-kemampuan unik lain. Kalau Sally sekali dia dari klan Matahari, dia punya kemampuan unik juga, yaitu bisa mengeluarkan petir, dan juga ada kemampuan-kemampuan unik lainnya, yaitu seperti telekinesis gitu, kayak bisa terbangin benda gitu. Nah, sementara Ali ini dia dari Bumi, dia nggak ada kemampuan khusus atau kekuatan, tapi dia jenius. Tapi sebenarnya di akhir-akhir nanti Raib ada kemampuan unik ya, di akhir-akhir. Penasaran? Baca bukunya. Nah, hal-hal yang terungkap lainnya itu juga sudah saya sebutkan. Sekalinya ada kehidupan-kehidupan lain atau dunia-dunia lain yang berjalan secara serempak gitu kan. Bumi, Bulan, Matahari, bintang. Nah, perjalanan Raib dan kawan-kawan ini mengungkap misteri-misteri dan muncul misteri lainnya gitu, yang mungkin nanti akan dibahas di buku selanjutnya atau seri selanjutnya, yaitu Bulan, Matahari, dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya kelebihan dari buku ini adalah pertama, covernya menurut saya menarik, oke, bagus covernya. Kemudian kedua, itu
penggambaran latar di buku novel ini, di novel Bumi ini, penggambaran latarnya detail, jadi kita bisa mengimajinasikan gitu kira-kira tokoh ini berada di mana gitu kan. Nah kemudian juga ceritanya menarik ya, cerita fantasi yang menurut saya ini menarik, saya suka. Kemudian jadi di novel buku ini ada unsur komedinya juga, jadi nggak terlalu serius. Dan bagian yang paling suka adalah interaksi antara Raid dan Ali gitu. Mereka kayak suka bertengkar gitu. Jadi lucu aja gitu liatnya. Bacanya di novel Bumi ini menggunakan perumpamaan yang bisa dibilang menarik dan mudah dimengerti gitu. Perumpamannya bagus yang diambil. Jadi misal dia menjelaskan tentang dunia paralel ini dengan perumpamaan lapangan gitu. Kekurangannya menurut saya, jadi novel ini kebanyakan kata-kata yang menggambarin latar atau benda secara detail, jadi mungkin orang bisa bosan, tapi nggak apa-apa, itu bakal tertutupi atau tercover dengan ceritanya yang menarik ya. Dan juga kekurangannya mungkin menurut saya ada di kekurangan nih tulisan episodenya, font stylenya saya nggak suka. Kekurangan yang tidak penting sekali, tapi ya buku ini bagus. Jadi buku Bumi ini menurut saya memang buku novel fantasi yang bagus lah. Kekurangannya tuh dikit menurut saya, kecil. Tapi kalau ada pun itu bakal tertutupi atau tercover dengan kelebihan-kelebihan dari buku ini. Ceritanya menarik, penggambaran latarnya detail, terus juga menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang dimengerti gitu, yang bisa dimengerti. Kemudian juga tokoh-tokohnya, development karakternya bagus menurut saya. Bagus lah pokoknya novel ini. Jadi kalau kalian remaja Indonesia gitu ya, yang suka baca buku fantasi gitu, ya saya rekomendasikan buku Bumi ini dan juga buku-buku serial Bumi lainnya gitu. Soalnya buku ini bagus menurut saya. Beli, baca buku ini karena ceritanya bagus. Buku ini bagus, novel Bumi bagus. Sekian dari saya, maaf bila ada salah-salah kata. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Namo Buddhaya. Bye guys. Bye.